Cawagup DKI Jakarta nomor urut 3 Sandiaga Uno terus mensosialisasikan program-program unggulannya saat berkampanye ke rumah-rumah warga. Salah satunya akan mengembangkan program usaha kecil menengah dengan memberikan modal sebesar 300 juta rupiah. Hari ini Sandiaga Uno memenuhi undangan rumah relawannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu Sandiaga memberikan masukan bagaimana menjadi wirausaha sukses. Sandiaga juga mengaku akan meningkatkan kualitas UKM di Jakarta dengan memberikan modal sebesar 300 juta rupiah per wirausaha. Tidak hanya itu, program Kartu Jakarta Pintar Plus juga terus disosialisasikan. Kartu Jakarta Plus yang akan diberikan jika terpilih nantinya akan ditingkatkan dari jumlah saldo dan dapat diambil tunai oleh warga. Ini semua nanti yang Mbak Sasa akan pastikan. Banyak sekali rantai distribusi yang nilai rantainya itu ada di tingkat pengepul besar. Jadi di situ pertambahan nilainya terlalu besar. Sementara di petani harganya masih murah, begitu di pedagang pasar kenaikannya cuma paling banyak 10%. Jadi kita akan usahakan rantai distribusi sederhana dari petani bisa langsung ke distribution center kita, dari distribution center kita langsung ke pedagang pasar. Dengan begitu akhirnya pedagang pasar tidak dirugikan, petani juga tidak dirugikan, dan kita akan dapat. Cagup DKI Jakarta nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono menjanjikan pemberian dana 1 miliar rupiah per RW dalam kampanye di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Selain itu, Agus juga menjanjikan pemberian modal usaha serta meningkatkan anggaran Kartu Jakarta Pintar apabila ia dan pasangannya terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta nanti. Sejumlah program andalan Agus dan Silviana tersebut terus dikampanyekan dalam beberapa kesempatan kampanyenya, termasuk di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Hal tersebut untuk menarik simpati masyarakat yang terus antusias bertemu Agus saat belusukan. Dalam kampanyenya kali ini, Agus bahkan diantar sejumlah warga menuju ke panggung orasi yang telah disediakan. Warga yang hadir didominasi oleh kaum perempuan dan juga beberapa anak di bawah umur. Ngapain ini, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta harus menjadi kota yang lebih manusiawi. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni tidak melakukan kampanye lapangan selama libur Natal 2016. Agus dan Silvi memiliki agenda internal selama libur Natal dan Tahun Baru. Menurut juru bicara pasangan Agus Silvi, Riko Rustombi, agenda internal Agus Silvi tidak disebar ke publik. Meski demikian, Riko menyebut Agus Yudhoyono akan mengikuti acara refleksi akhir tahun yang selalu dilakukan keluarganya yang sudah menjadi tradisi. Diketahui Agus terakhir melakukan kampanye pada Sabtu 24 Desember lalu saat berkunjung ke kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Saat ditanya terkait dengan rencananya dalam menyambut Tahun Baru 2017, Agus mengatakan akan melakukan perenungan apa saja yang telah dilakukan sepanjang tahun 2016. Pemirsa, tim Densus 88 Anti Teror Polri menangkap 4 terduga teroris di Waduk Juanda Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. 3 dari 4 terduga teroris tersebut dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. 1 dalam kondisi perawatan dan 2 lainnya tewas. Sudah ada reporter Freddy Sagala dan juru kamera Hafiz Al-Rashid langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya, Freddy, bagaimana kondisi terkini di Rumah Sakit Polri saat ini? Ya, Eliza, saat ini informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa kedua terduga teroris yang berhasil ditembak mati dalam upaya penggerebekan oleh tim Densus 88 di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat saat ini memang berada di Rumah Sakit Kramat Jati Polri ini, dan tepatnya saat ini kedua jenazah tersebut berada di belakang saya, yaitu berada di instalasi kedokteran forensik. Dan memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan saat kemarin kedua jenazah tersebut tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini pada pukul 18.30, kedua jenazah tersebut memang langsung diarahkan ke
posko postmortem untuk melakukan sejumlah identifikasi seperti pengambilan sampel, seperti pengambilan DNA, pemeriksaan gigi, juga ada pemeriksaan air liur, lidah, dan beberapa pemeriksaan lainnya yang ditujukan untuk melengkapi informasi ataupun bukti dari pihak rumah sakit sendiri. Dan memang juga telah dilakukan beberapa otopsi lengkap yang dilakukan oleh pihak rumah sakit ini, seperti mengetahui ataupun mengidentifikasi tanda-tanda lahir dari kedua terduga teroris ini. Dan berdasarkan informasi juga yang kami dapatkan bahwa memang kemarin proses pemeriksaan postmortem ini sendiri berlangsung cukup singkat, hanya tidak lebih dari 1 jam karena tidak sulit untuk dilakukan. Dan memang saat ini pihak rumah sakit Polri Kramat Jati ini masih berupaya untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya, itu pemeriksaan antemortem, yaitu pemeriksaan dilakukan apabila keluarga sudah datang ke sini. Nanti informasinya bisa digali dari pihak keluarga tersebut untuk diambil sampel DNA-nya juga, dan juga diperoleh keterangan terkait kedua terduga teroris ini. Dan sementara itu informasi juga yang kami terima bahwa satu terduga teroris yang berhasil diamankan dalam keadaan hidup, yang juga tiba saat ini di rumah sakit Polri Kramat Jati ini, juga saat ini masih berada di rumah sakit ini. Karena memang kemarin saat tiba di rumah sakit ini, terduga teroris tersebut melakukan juga pemeriksaan radiologi berupa pemeriksaan ronsen dan juga scanning, yang untuk melakukan ataupun mengecek bagaimana apakah dia memiliki penyakit dalam. Eliza. Ya, Frenny, tadi Anda mengatakan sudah ada pihak keluarga yang datang. Apakah ketiga keluarga dari ketiga terduga teroris ini semuanya sudah datang, atau baru salah satu dari keluarga dari terduga teroris ini? Ya, Eliza, perlu kami tegaskan bahwa belum ada keluarga yang datang ke rumah sakit Polri Kramat Jati ini, dan berdasarkan pemantauan kami dan juga berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari Humas rumah sakit Polri ini, dari pukul 7 tadi tidak ada keluarga yang datang ke sini untuk dapat menemui ataupun menjemput kedua terduga teroris tersebut. Nah, memang sebenarnya kedatangan dari keluarga tersebut sangat dibutuhkan untuk memperoleh informasi seputar kedua jenazah tersebut, karena nanti sebenarnya apabila mereka keluarga datang, mereka akan diambil DNA-nya, kemudian nanti akan dicocokkan dengan hasil pemeriksaan kemarin, yaitu pemeriksaan DNA, kemudian akan dicocokkan. Apabila memang nanti sudah cocok, barulah kemudian hasil pemeriksaan tersebut akan diserahkan kepada tim Densus 88. Namun sepertinya pemeriksaan antemortem ini akan memakan waktu yang cukup lama, selain memang karena pemeriksaan postmortem itu minimal itu akan memakan waktu 2 hari. Namun pihak keluarga juga saat ini belum ada di sini. Pemirsa, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Carlyan mendatangi lokasi penggerebekan teroris di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Kapolda langsung menuju ke markas yang berada di tengah waduk. Ini adalah terlihat Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Carlyan mendatangi lokasi Waduk Jatiluhur di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Terlihat Kapolda menggunakan rompi penyelam, ataupun bisa dikatakan ini menggunakan baju pelampung seperti itu. Kapolda langsung mendatangi lokasi tempat penggerebekan dua terduga teroris yang tertangkap hidup-hidup, dan ada 2 kemudian terduga teroris yang melakukan perlawanan dan akhirnya tewas di lokasi di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Dan para teroris ini diduga akan melakukan amaliyah pada malam Natal dan juga malam Tahun Baru.
teroris yang tertangkap adalah orang atau sudah tinggal di lokasi ini beberapa bulan belakangan ini. Kemudian menurut warga juga bahwa 2 terduga teroris yang tewas tertembak di lokasi baru saja datang sekitar pukul 1 tadi malam. Warga mengira selama ini adalah para terduga teroris ini adalah para nelayan yang memang hidup di Waduk Jatiluhur. Adapun penggerebekan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat dan sempat terdengar suara tembakan saat proses penggerebekan. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat siang tadi petugas terlihat kemudian ini masih berada di lokasi dan 2 mayat teroris ini juga sudah dievakuasi menggunakan mobil ambulans. Dan sejauh ini pemirsa, pihak kepolisian juga belum memberikan pernyataan resmi terkait dengan penangkapan 2 terduga teroris di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Ya, dan polisi juga sejauh ini belum dapat menyimpulkan apakah 2 terduga teroris ini berkaitan dengan jaringan teroris yang tertangkap di Bekasi dan juga Tangerang Selatan.